Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. وقال أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat tuningaina tuni pakalagirin Allah Ta'ala. Mainan gareng, mari kita semua menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamaka-maka ijaina nikmat pinyaman nasariyan Allah Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada henti-henti. Mulai kita menutup mata tadi malam sampai kita menutup mata insyaallah sebentar malam, nikmat yang Allah berikan kepada kita saling sambung menyambung. Si sambung-sambung isian leal si tak ketakkan. Berkali-kali khatib kita menyampaikan ayat Al-Quran yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Di sebuah ensiklopedia Indonesia yang pernah saya baca, ada satu penyakit yang tidak bisa berkedip mata ini. Alangkah kasihannya yang mengalami penyakit ini. Punna baktu itu merubkan dengan rimbu buka, lalang asing di matanya. Ikati alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita mau berkedip masih bisa. Ternyata berkedip akadidah itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali tidak pernah terpikirkan
oleh kita selamanya. Salawat dan taslim mari kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah terlalu banyak memberikan contoh dan suri tauladan kepada kita semua umatnya, bagaimana menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya, beliau contohkan. Bagaimana menjadi suami yang baik kepada istrinya, dan bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik yang mendengarkan aturan-aturan pemerintahnya, yang taat kepada pemerintah. Beliau contohkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membuka isi dari khutbah ini dengan menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak muda yang dalam menafkahi keluarganya, anak dan istrinya, pekerjaannya itu memecah belah batu kerikil. Itu dijual, entah akan jadikan aspal atau cor atau pondasi rumah. Suatu waktu si anak muda ini ada batu besar yang dia mau pecah. Dia sudah 99 kali memukulkan batu palu gudang dan tidak pecah batunya. Akhirnya lewatlah tetangganya. Tetangganya itu berkisar 67 tahun umurnya. Lalu si orang tua tadi mengatakan pukul lagi 1 kali. Akhirnya si anak muda memukulkan untuk 100 kalinya, dan batu itu tetap tidak pecah. Akhirnya si anak muda angkat tangan. Si orang tua pun, tetangganya ini, mengambil batu palu itu dan memukulkan ke batu. Pukulan pertama tidak pecah, kedua, ketiga, keempat, dan pukulan kelima baru batunya pecah. Si anak muda ini menggelengkan kepala. Wah, hebat tojik Pak. Kibagi-bagi tumai pemisengan na ini. Erputo iya bila. Pilih manji itu rungite. Kita Pak hanya memukulkan 5 kali. Saya 100 kali saya pukuli batu tidak pecah. Kibagi-bagi Pak. Bacaan ini. Ini si orang tua mengatakan, anak muda, itu tadi pukulanku yang 5 kali dan membuat batu besar ini menjadi pecah. Tiada baca ngira ninja. Bisa jadi karena memang tak dari na ane batua. Pisigilan nanti al-5 ditundung nampak pitik. Anda baru memukulnya 100 kali, kurang 5. Hadirin jamaah Jumat, tuningaina tuni kabalabilina Allah Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, si anak muda ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab kepada istrinya dan anak-anaknya. Ketika dia datang melamar dulu seorang gadis, calon mertuanya itu mempercayakannya kepadanya, anak muda, perlakukanlah anak gadis itu dengan baik. Bekerja keraslah, nafkahi dia dan anak-anakmu kelak. Dan sungguh dia telah menjadi seorang yang anak muda yang bertanggung jawab. Ini sengaja diangkat. Kenapa? Karena belakangan ini ada segerombolan saudara kita sesama Islam yang berusaha melemahkan semangat bekerjanya masyarakat. Apa nakana santai makolino ji. Mana lede utala lagi mati. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita luruskan, hadirin. Hadirin jamaah Jumat dan Allah Ta'ala. Ada beberapa namanya manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, insun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah sebutkan ketika bergandengan dengan jin. Yang kedua, insanun. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang ketiga, namanya manusia itu an-nas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari satu laki-laki dan satu perempuan, dan kami menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Yang terakhir namanya manusia itu adalah bashar. Ini dalam kaitannya. Bashar itu manusia dari segi fisik. Bashar, telinga, mata, itu adalah unsur genetika. Kalau kita melihat di media sosial, ada anak yang lahir dalam keadaan kembar siam. Ada yang entahkah kepalanya, entahkah badannya, dan terus seterusnya. Itu genetika. Dalam posisinya manusia sebagai bashar. Menurut Profesor Quraisyah, jika di satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia, kami, itu berarti yang terlibat dalam penciptaan manusia itu bukan hanya Allah, tapi terlibat di kedua orang tuanya. Karena orang tuanya ini terlibat mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Ada proses koitus, kerjasama yang baik antara ayah dan ibu, dan seterusnya. Ketika si ibu mengandung anak kembar siam, itu bisa jadi makanannya tidak bergizi. Artinya ada keterlibatannya orang tua. Beruntung saat ini pemerintah kita ada makanan bergizi untuk anak-anak. Artinya ini mendorong kita bahwa bisa jadi anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga itu karena keluarganya tidak tercukupi makanan sehatnya. Dan itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kita yang hadir di tempat ini sebagai kepala keluarga, yang dulu ketika kita datang melamar calon istri kita, calon mertua tadi mempercayakan di pundak kita untuk mencarikan nafkah. Makanya Pak, jangan didengarkan itu ocehan-ocehan saudara-saudara kita yang berusaha mengatakan bahwa santai, malah betul kalau menyerang mati. Hadirin dunia Allah Ta'ala, coba kita telah baik-baik. Jangankan kita yang laki-laki bekas sakinnya umur 40 tahunan, jangankan kita. Coba kita pelajari ajarannya Al-Quran. Itu Maryam radhiyallahu anha dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan khairun nisa'iha Maryam bintu Imran, sebaik-baik manusia itu adalah anak perempuannya Imran, yaitu bernama Maryam. Wa khairun nisa'iha Khadijah, ada lagi wanita terbaik yaitu Khadijah. Bayangkan Rasulullah sudah menjempol Maryam sebagai wanita terbaik. Tapi coba kita tengok di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim dikisahkan ketika Maryam radhiyallahu anha sedang hamil berat, tiada batal lagi di mana dia pergi meninggalkan rumahnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jauh meninggalkan rumahnya, dia tiba di sebuah kebun. Dia duduk di bawah sebuah pohon kurma. Di dalam keadaan seperti itu dia kehausan dan sangat lapar karena sedang
telah menempuh perjalanan jauh, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jibul kakek, turunlah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutuban jadid. Maryam, alli bisum anjo batanna koko kurmaya. Karena waktu itu Maryam sedang duduk-duduk membelakangi pohon kurma. Alli bisum antu batanna koko kurmaya. Itu fi'il amar, perintah. Wahuzzi. Coba kita telah baik-baik. Pernah dilihat pohon kurma? Itu pohon kurma lebih besar daripada batangnya pohon kelapa. Lebih besar. Bagi saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah pernah ke haji ke Makkah, pasti pernah melihat pohon kurma. Allah memerintahkan gesun itu pokoknya pokok kurmanya. Kalau kita manusia biasa, sungguh tidak logis. Kenapa? Pertama, seorang perempuan. Apa sih tenaga itu perempuan? Kedua, dalam keadaan haus. Yang ketiga, dalam keadaan lapar. Dan yang keempat, mamanya seorang calon nabi. Masih diperintahkan oleh Allah, alai gesun juga pohon kurmanya. Kita saja lagi nabi, Pak, kalau mau buah kurma kita gesun itu pohon kurma. Wah, ini seorang perempuan. Apa pesannya? Sebenarnya Allah bisa saja itu langsung menjatuhkan buah kurma langsung untuk Maryam, tapi tidak. Allah perintahkan alai gesun, seorang perempuan yang dalam keadaan hamil tua, tidak punya tenaga, sedang kelaparan. Mamanya calon seorang nabi masih diperintahkan oleh Allah akarai seluruh. Makanya ketika ada orang yang berusaha mempengaruhi kita, santai wali begini, kalau jangan itu perlu dikaji kembali. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang karena kekayaannya dan kemurahan hatinya bersedekah untuk perjuangan Islam, dan kedua sahabat Nabi dijamin masuk surga, Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Hadirin yang Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di dunia ini kecuali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Itu dapat artinya bergerak. Jadi tidak ada makhluk melata pun yang bergerak kecuali Allah jamin rezekinya. Kapun namanya kiri pesaya, mana dan dekan kamu nahu anju jeni apoya, kuna tena na giok di mata antung gini, salah apa saya kalau karena mesti giok dulu. Akare semua. Hadirin dengan Allah Taala. Yang kedua, pesan dari bincang-bincang tadi anak muda dan Pak tua adalah jangan terlalu mudah angkat tangan ketika kita menemui 1 kali, 2 kali kegagalan. Anak muda sudah mencobanya 100 kali, Pak tua mencobanya memecahkan batu itu 5 kali baru batunya pecah. Coba lagi. Kita tahu betul bahwa salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang Maha memberi petunjuk. Tapi coba pernah saya hitung perintah sholat dalam Al-Qur'an di kitab Mu'jam Al-Mufaharas itu tidak kurang dari 51 kali Allah perintahkan kita melaksanakan sholat, baik dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari yuqimus shalah, fi'il amr aqimus shalah. Tidak kurang dari 50 seri.
Artinya apa? Untuk sebuah kebaikan lakukanlah berkali-kali. Istri kita sering bergosip, nasihatilah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan menyerah hanya ke 2 kali dan 3 kali. Anak-anak kita malas sholat, perintahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat, wastabir, dan bersabarlah. Kalau ada kata-kata bersabarlah, berarti sudah ada kemungkinan bahwa anak-anak kita itu perintah yang pertama, perintah yang kedua, perintah yang ketiga, ada kemungkinan melalaikan. Wastabir 'alaiha. Coba lagi. Kalau iblis saja itu tidak pernah berhenti, tidak pernah angkat tangan untuk membelokkan kita ke arah yang jahat, digoda kita ketika di rumah aja pergi sholat Jumat, masih ada Jumat minggu depan, tidak berhasil kita kabir, kita sambayan tanda bola kita, tidak berhasil di sujudnya, dia masih juga tidak ada henti-hentinya. Kalau dalam kejahatan saja iblis tidak pernah berhenti, kenapa untuk kebaikan kita baru mencoba 1 kali, 2 kali dan seterusnya kita sudah ada. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kita ini Pak, ketika datang melamar calon mertua kita, mempercayakan di pundak kita untuk menafkahi anak-anak dan istri kita kelak. Dan itu kewajiban kita sebagai kepala keluarga, laki-laki semua yang ada di sini. Dan yang kedua, dalam mencari nafkah keseharian kita, selama itu halal, jangan terlalu cepat angkat tangan. Insya Allah selalu bersama hambanya selama dalam ketakwaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul basir.